Baiklah semuanya, di sini saya akan menjelajah kaidah pencacahan. Kali ini tentang cara menentukan banyaknya bilangan ratusan ya yang terbentuk dengan segala macam variasinya. Misalkan gini, diberikan angka 1, 3, 5, 6, 7, dan 8. Dari angka tersebut akan dibuat bilangan ratusan. Tentukan banyaknya bilangan ratusan yang terbentuk, kemudian yang ganjil, genap, kurang dari 600, lebih dari 500, kurang dari 653, spesifik ini ya, lebih dari 563. Oke, yang pertama yang A. Jadi caranya kita buat ini ya, kaidah pencacahan itu kita buat kotak-kotak begini. Ini untuk yang ratusan, kemudian ini yang puluhan, ini yang satuan. Untuk yang ratusan, karena tidak ada syarat ratusan terbentuk, berarti ya kita ngambil dari ini 1, 3, 5, 6, 7, 8. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bilangan ini atau 6 angka. Nah, berarti untuk ratusan ada 6 cara untuk mengisi ratusan, yaitu angka 1 bisa 3, 5, 6, 7, 8. Nah, sedangkan untuk puluhan, karena angkanya 6 ini sudah dipakai 1 di tempat ratusan, maka di sini masih 5 angka. Misalkan 5 di sini ya, dipakai di sini, atau yang 6 di sini dipakai. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, tinggal 5 angka saja yang digunakan untuk bisa digunakan untuk tempat puluhan. Berarti di sini 4, 6, 5, 4. Tinggal dikalikan, ini cara ya, 6 cara, 5 cara, 4 cara. 5 kali 4, 20 kali 6, 120 bilangan ratusan. Nah, totalnya ada 120 bilangan ratusan. Sekarang yang B, yang diminta adalah ganjil. Bilangan ganjil itu baik puluhan, satuan ya. Kalau satuan berarti ya 1, 3, 5, 7, 9. Ini yang ganjil. Sedangkan kalau yang genap itu 0, 2, 4, 6, 8. Ini kalau satuan yang ganjil. Kalau puluhan berarti tinggal dilihat satuannya. Maksudnya bagaimana? Misalkan 35, angka 5 yang satuannya berarti dia ganjil. 41 ganjil. Atau yang ratusan 280, misalkan ini ya 287, dia ganjil, dilihat satuannya saja. Ini ganjil berarti dia ganjil. Cuma seperti itu. Meskipun depan-depannya genap. Atau sebaliknya, misalkan 136, belakangnya genap berarti dia genap. Oke, sekarang berarti kita ngeceknya berarti dari satuan dulu. Nih satuan, ini puluhan, ini ratusan. Dari satuan dulu, berarti yang mungkin untuk ganjil itu angkanya adalah 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7. Berarti ini 4 cara. Nah, untuk ratusan berarti ngisinya tinggal 5 cara. Kenapa? Karena angkanya ada 6. Ini angkanya 6, kemudian sudah dipakai 1 di tempat satuan, makanya di sini tinggal 5 cara. Di sini masih berapa berarti? Masih 4. Kenapa? Karena angkanya 6, ini angkanya ada 6, dipakai di sini 1, dipakai di sini 1, berarti berkurang 2, tinggal 4. Nah, tinggal dikalikan. 5 kali 4 20, kali 4 80. 80 itu yang ganjil. Nah, kemudian yang C yang genap, saya hapus. Ratusan, puluhan, satuan. Nah, berarti yang bisa masuk di genap adalah angka 6, angka 8 ini ya. 6 sama 8. Berarti satuannya berarti 2 cara. Di sini yang ratusannya 5 cara, puluhannya 4 cara dengan cara berpikir yang sama. Sudah dipakai 1 di sini karena angkanya 6, maka ratusannya masih 5 cara. Puluhannya masih 4 cara karena sudah berkurang 2 di satuan sama di ratusan. Tinggal kita kalikan, 5 kali 2 10, kali 4 40 yang bilangan genap. Nah, seandainya kita jumlah ganjil sama genap itu 120 bilangan. Nah, menjadi ini sama. Artinya total bilangannya 120 dengan rincian yang 80 itu bilangan ganjil, yang 40 bilangan genap. Oke. Sekarang yang D, tapi ini saya hapus dulu.
Ini tadi ya, yang terbentuk 120, ganjil 80, genapnya 40. Sekarang yang D, sama ini kita buat 3 tempat untuk satunya ratusan, puluhan sama satuan. Kurang dari 600, berarti yang kurang dari 600 begini. Berarti 1 dia masuk, karena kalau di ratusan dikasih angka 1 berarti 100 berapa gitu, misalnya 135, 167, 183. Nah, ini berarti kurang dari 600 kan, berarti 1 bisa masuk. 3 juga bisa masuk, 1 masuk, 3 masuk, karena nanti 300 berapa gitu. 5 bisa masuk, karena nanti 500, misalkan 513, 573. Ini kurang dari 600. Tapi kalau 6 tidak bisa. Kalau 6 nanti pasti lebih, misalkan 613, itu sudah lebih dari 600. Nah, makanya 6-nya tidak ikut di sini. Artinya untuk ratusannya itu bisa dilakukan atau bisa diisi dengan 3 angka atau 3 cara di sini. 3. Kalau nggak angka 1 atau angka 3 ya angka 5. Oke, sedangkan puluhannya berarti 5. Kenapa? Angkanya 6. Ini dipakai 1 untuk ratusan. Kalau nggak angka 1 ya angka 3 ya angka 5 sudah dipakai. Makanya untuk puluhannya tinggal 5 angka. Sedangkan untuk satuannya tinggal 4 angka. Lalu dikalikan 3 kali 5 kali 4, 5 kali 4 20 kali 3 20 kali 3 60 yang kurang dari 600. 60 ratusan yang kurang dari 600. Lalu yang E, ratusan yang lebih dari 500. Ini kita buat sama ya, kotaknya 3 gini, yang lebih dari 500. Ini ratusan, ini puluhan, ini satuan. Kita analisisnya atau ngeceknya dari ratusan. Lebih dari 500, 1 jelas tidak mungkin ya, pasti 100. 2, 3, 3, 5, 5 masuk 5. Karena kalau 5 misalkan 513 itu sudah lebih dari 500, 531, 567 itu lebih dari 500. Artinya 5 itu masuk di wilayah ratusan. 5, kemudian 6, 7, 8. Ini ya, 5, 6, 7, 8. Berarti 4 cara. Di sini yang puluhannya masih 5 cara. Dari 6 angka ini sudah terpakai 1 di ratusan, maka masih 5. Di sini 4. Tinggal kita kalikan, 5 kali 4 20, 20 kali 4 80. Jadi 80 ratusan itu yang lebih besar dari 500. Kemudian yang F ini saya hapus dulu. Ini saya tulis ya, di sini ada 60, di sini ada 80. Yang F ini beda dengan yang D sama E. Kurang dari 653. Ini ratusan, puluhan, satuan ya. Yang kurang dari 653. 1 masuk, dia kurang dari 600. 2 masuk, 2 nggak ada yang angkanya, 3 ya. 1, kemudian 3, kemudian 5 itu masuk, 6. Nah, karena 6 itu ada yang masuk, ada yang enggak. Maksudnya kalau dia 613 itu kurang, tapi kalau dia 687 itu dia ini lebih dari 653. Sedangkan yang 613 itu kurang dari 653. Artinya 6-nya nanti kita pisah. Jangan diletakkan di sini, artinya kita ngitungnya berbeda. Nah, nanti ditambah yang ini, yang angka 6, ratusan, puluhan, satuan. Di sini angka 6. Nah, saya hapus. Yang ini sudah aman, 100 berapa, 300 berapa, 500 berapa, itu sudah pasti kurang dari 653. 3 cara, 5 cara, sama kayak tadi ya, 6 kemudian kurangi 1 di sini 4 cara. 5 kali 4, 20, 20 kali 3, 60, yang jelas kurang dari 653. Yang ini 600, nah ini 1 cara. Kemudian 6 ini sudah dipakai ya. Nah, tinggal angka 1, 3, 5, 7, 8. Sekarang 1 masuk ya, 1. Karena nanti 613 misalkan itu jelas kurang dari. Kemudian 3 masuk.
Kemudian 5 bisa masuk bisa enggak. Misalkan ya 651 dia masuk, 653 ini tidak masuk. Artinya 5 kita pisah lagi. Ya. Kita pisah lagi, kita yang menggunakan yang 65 di sini. Nah, ini ratusan, puluhan, satuan. 6 di sini 5, 650. Yang masuk ya 651. 651 ini satu cara, angka 6 ini satu cara, angka 5 satu cara, angka 1 saja. Karena 653 itu tidak kurang dari 653 tapi sama dengan. Kalau sama dengan berarti tidak masuk wilayah kurang dari. Nah, berarti ini tidak masuk. Oke. Yang ini dua cara. Kemudian yang belakang bebas. Bebas itu maksudnya dari ini sudah dipakai angka 2 yaitu 61 atau 63, maka ini masih 4. Nah, kan 8 ini. 8 ya. 1 kali 2 kali 4 8 cara, yang ini satu cara. Ya, kalau yang ini angkanya jelas 651 jelas, cuma satu ini aja. Kalau yang ini kalau 8 kalau kita rinci 6 misalkan ya 613, 615, kemudian 617, 618. Nih. Kemudian 631, 635, 637, 638. Ada 8 ini. Itu yang kurang dari 653. Ini 8, kemudian ini 60. Tinggal dijumlah. 60 tambah 8 tambah 1, 69. Berarti yang kurang dari 653 ada 69. Nah, selanjutnya yang lebih dari 563 dengan cara berpikir yang sama ini saya hapus dulu tapi ya. Yang G yang lebih dari ya. Ini ratusan, puluhan, satuan. Lebih dari 563, lebih dari. 5 itu bisa lebih dari, bisa kurang dari. Misalkan 513 itu kan tidak lebih dari 563. Artinya 5-nya nanti jangan dimasukkan di sini. Atau yang 578. Ini sudah lebih dari ya. Lebih dari 563. Artinya 5 itu ada dua kemungkinan, bisa kurang dari, bisa lebih dari. Nah, terus bagaimana 5-nya dipisah? Yang jelas-jelas lebih dari 563 itu ya angkanya 6, bisa 7, bisa 8. 600, 700 sama 800. Nah, ditambah yang 5 ini tadi, 5 kita pisah, 5. Nah, di sini berarti 3 cara, 5 cara, 4 cara. 5 sama kayak tadi ya cara berpikirnya. Berarti ini berapa? 5 kali 4 20, 20 kali 3 60. Kemudian ditambah ini 5. Ini berarti satu cara. Kemudian yang ini 63 ya. Yang lebih dari berarti 60 itu bisa lebih bisa kurang. Nanti kita pisah. Yang jelas-jelas berarti 7 sama 8. Nah, ditambah yang 5, 6 ya, lebih dari ya. 563 itu 5, 6, 3 sudah dipakai. Yang jelas-jelas lebih berarti angka 7, 8. Berarti dua cara, ini satu, ini satu. 567 atau 568 itu lebih dari 563. Oke ya. Kalau 561 kurang dari, ya kan? Yang jelas yang lebih itu 567 sama 568. Kalau dikalikan 1 kali 1 kali 2, nah, 2 bilangan ratusan yang lebih dari 563 untuk yang mulai dari 560. Nah, untuk yang 570 ini pasti nih ya 2. Di sini pasti 4, 8 sama kayak tadi berpikirnya 8. Ya, ini 1, ini 2, ini 4. Kenapa kok 4? 5 sudah dipakai. Nah, 5 dipakai, kemudian 7 atau 8 sudah dipakai. Berarti tinggal 4. Nah, angkanya tinggal 4. Ada angka 1 atau 3 atau angka 6 atau angka 8. Ini 8, ini 60. 60 ditambah 8 ditambah 2 berarti 70. Berarti ini 70 bilangan yang lebih dari 563. Nah, caranya seperti itu. Mungkin yang agak kesulitan yang ini ya.
F sama G, tapi sudah saya jelaskan rinci. Jadi dirinci yang sudah jelas-jelas lebih dari itu ya ini. Kemudian yang nggak jelas itu ya kita pisah. Kok ada yang nggak jelas lagi 60, berarti kita pisah lagi. Caranya seperti itu, dipisah-pisah. Kemudian kan dijumlah karena menggunakan atau ini atau ini atau ini. Oke, demikian pembahasan materi kaidah pencacahan tentang banyaknya bilangan ratusan yang terbentuk dengan berbagai variasinya. Jika ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Amin.